Nomor 3 ya, contoh 1, diberikan fungsi sin X plus cos X ya pada interval sebagai berikut ya, dari 0 sampai 360. Tentukan interval di mana kurva fungsi fx tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Ya, kok tadi sebelumnya soalnya interval berapa kurva itu naik dan kurva itu turun. Nah, ini tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Bedanya di mana? Kan kalau misalnya ada kurva gini ya, di kurva. Nah, ini kalau dari sini ke sini berarti dia naik. Ya. Terus kalau dia dari sini ke sini ke bawah berarti dia turun. Nah, ini ke sini dia naik, ini ke sini dia turun. Nah, ini ada titik stasioner. Nah, dia ada yang naik, ada yang mau turun. Nah, kalau yang tidak pernah naik gimana? Kalau dia tidak pernah naik, berarti dia turun. Gitu aja. Kalau dia tidak pernah turun, berarti dia akan naik. Itu aja ya. Ini kayak kita main bolak-balik bahasa aja. Ya, cuma bedanya di sini. Kalau dia tidak pernah naik, ya turunannya kan berarti hasil dari turunannya. Kan tadi saya bilang kalau tidak pernah naik berarti dia turun. Berarti dia turun. Tapi ada sama dengannya. Lebih kecil sama dengan 0. Ingat ya, kalau tidak pernah naik kan berarti dia turun. Kalau turun dia lebih kecil sama dengan 0. Kalau dia tidak pernah turun, ya turunannya berarti dia harus lebih besar dari 0. Karena kenapa? Karena kan dia naik. Tidak pernah turun berarti dia selalu naik. Ya, selalu naik. Kenapa pakai sama dengan? Kalau yang interval naik itu kan, kalau interval naik dia lebih besar tapi nggak pakai sama dengan. Kalau interval turun dia lebih kecil tapi nggak pakai sama dengan. Karena gini, kalau dia tidak pernah naik, ya tidak pernah naik kan berarti dia turun. Dia mulai dari sini nih, dari stasioner. Nah, gitu. Nah, kalau dia tidak pernah turun berarti dia naik sampai dengan stasioner sini. Makanya dia pakai sama dengan. Kalau fungsi itu naik atau fungsi ini turun, dia cuma naik tapi nggak sampai stasioner. Terus atau fungsi itu turun, dia nggak mulai dari stasioner, setelah stasioner, sesaat setelah stasioner. Karena stasioner itu kan diam. Gitu ya maksudnya. Oke, kita turunin ini. Kita cari stasionernya dulu. Kita turunin. Turunannya harus sama dengan 0. Itu kan titik stasioner ya. Turunan dari sin itu adalah cos X. Turunan dari cos adalah min sin X sama dengan 0. Gitu ya. Kita mau cari nilai X. Kita mau nyari nilai X. Ini kan pindah ke sini. Ya. Ini kenapa saya pindahin? Biar nih saya pindahin ke sini. Nah, cos pindah ke sini kan, ke bawah ngali silang. Kan kalau misal saya bikin ada angka 1 kan kayak gini. Silang ke sini jadi ini. Gitu. Nah, ini tinggal angka satunya. Ya, angka 1. Kan kalau 1 kali cos jadi cos lagi. Ini kan sebenarnya tangen. Nah, tangen yang nilai 1 berapa X-nya? Sama dengan 45. Ada lagi nggak selain 45? Ada. Ya, di kuadran 3 kan. Tangen itu kan positif di kuadran 3. Kuadran 1 sama kuadran 3. Kuadran 3-nya itu 200 180 ditambah 45. Jadi 225. Ya, X-nya itu 45 sama 225. Kemudian kita udah dapat ini, ya udah kita mau cari tidak pernah naik, tidak pernah naik. Ya, berarti kan turunannya harus lebih kecil sama dengan 0. Kita bikin garis bilangan. Nah, garis bilangan kan intervalnya ini 0 sampai 360. Kita taruh 0, taruh paling ujungnya lagi 360. Terus ditaruh yang kita dapat tadi 45 sama 225. Gitu. Sekarang kita mau nguji di mana positif, di mana negatif. Ya, saya nguji di kuadran 1 aja biar gampang. Ya, di antara 0 sampai 45. Terserah mau nguji di sini di antara 45 225 nggak masalah. Ya, terserah aja. Saya ngambil 30. Ya, 30 derajat. Ya, 30 derajat saya ambil. Uji di sini. Kalau ini saya masukin 30 derajat, ya, sin 30,
sin 30 itu kan berarti setengah. Cos 30 setengah akar 3. Nah, yang saya ambil kan positif nih. Ini kan positif ya, hasilnya bukan negatif, berarti positif. Sebelahnya pasti negatif, sebelahnya lagi positif, selang-seling. Karena kita mau tidak pernah naik, berarti dia itu turun. Ambil yang minus turun, berarti ambil yang ini. Nah, 45 lari ke minus, ke sini, si 225 lari ke sini. Gitu. Jadi ini kan yang diarsir. Ya, sehingga X lebih besar sama dengan 45 ya, karena kan ini. Lebih kecil sama dengan 225 karena pakai sama dengan. Gitu ya, dapat ya. Nah, sekarang tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Garis bilangannya sama aja. Ya, garis bilangannya sama. 0, 45, 225, 360. Tandanya juga sama, plus min plus. Gitu ya. Ya udah, karena dia tidak pernah turun, berarti syaratnya kan tadi turunannya harus lebih besar dari 0, berarti positif. Nah, berarti ini yang kita ambil 0 lari ke positif, ya kan? 45 lari ke positif. Terus 225 lari ke positif, 360 juga lari ke positif. Berani nih, ada 2. Ya, sehingga intervalnya adalah X lebih besar sama dengan 0 untuk yang ini ya. Pakai sama dengan ya. Kenapa pakai sama dengan? Nah, karena dia ini, perhatiin. Kalau dia nggak pakai sama dengan, ya udah kita nggak pakai. Karena dia pakai, ya udah kita masukin. Gitu, hati-hati tandanya. Udah bisa nentuin ini, tapi tandanya salah, percuma. Terus lebih kecil sama dengan 45. Ya, lebih kecil sama dengan, pakai sama dengan dari sini. Terus kemudian untuk yang ini, X lebih besar sama dengan 225. X lebih kecil 360 sama dengan, ya kan? Sama dengan. Oke, seperti itu ya. Yang penting nentuin dulu stasionernya, titik X-nya di mana. Udah dapat titik X-nya, yaudah. Karena dia minta yang lebih kecil, berarti larinya ke negatif. Karena dia mintanya lebih besar, berarti larinya ke positif. Gitu. Oke, semoga paham.